Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya sudah bersama dengan Ibu Nadia Cakasana selaku dosen IPB Fakultas Perikanan Kelautan, lebih tepatnya di Divisi Hidrobiologi Laut, Bu ya. Oke, jadi sebelumnya Bu Nadia ini merupakan sarjana ilmu kelautan Universitas Diponegoro dan juga S2-nya di ilmu kelautan Universitas Diponegoro juga, dan juga sempat mengenyam pendidikan di S2 Coastal Management La Rochelle University. Oke. Baik, jadi hari ini kita akan membahas seputar biota laut, yaitu lebih tepatnya di hewan anjing laut ya teman-teman. Jadi Ibu mungkin boleh disapa dulu teman-teman di rumah. Iya, halo semuanya. Nama saya Nadia. Saya dosen hidrobiologi laut di Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan FPIK IPB. Oke, baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan pertama saja Bu ya. Boleh. Melihat dari sebutan hewannya nih Bu, mengapa sih hewan ini dinamakan anjing laut? Apakah ada persamaannya dengan anjing-anjing daratan yang biasa kita lihat? Iya. Sebetulnya kenapa anjing laut itu juga mungkin karena memang dia kan mamalia laut ya, dan dia memang kalau kita lihat mungkin wajahnya itu kan lucu itu kayak anjing ya. Jadi memang sepertinya ada kemiripan dengan anjing di darat, jadi dia dinamakan dia anjing yang hidup di laut, jadi anjing laut. Gitu. Baik, untuk selanjutnya nih, anjing laut seperti kita ketahui ya teman-teman ya, ada pepatah serupa tapi tak sama. Nih, seringkali kita tertukar antara anjing laut dan juga singa laut nih. Apa sih Bu perbedaan yang paling mencolok di antara kedua hewan ini? Oke, jadi perbedaannya itu kalau yang paling kelihatan itu di telinganya. Kalau anjing laut itu dia cuma ada lubang, sedangkan kalau singa laut itu dia ada daun telinganya gitu kan, kecil gitu. Terus bedanya lagi dia di siripnya. Jadi kalau anjing laut itu biasanya cuma pendek aja sirip depannya. Kalau singa laut itu gede gitu, jadi dia bisa kayak berdiri, bisa kayak jalan kalau di darat. Terus badannya juga beda, kalau ekornya juga beda, sirip belakang ya. Jadi kalau anjing laut itu dia di darat dia bergeraknya karena siripnya cuma pendek-pendek, di depan pendek, di belakang cuma ekor gitu. Jadi dia kalau di darat geraknya pakai perut. Jadi kan lucu ya kalau di darat kan, kalau suka lihat video itu dia geraknya lucu. Kalau singa laut dia lebih leluasa di darat karena dia siripnya besar, yang belakang juga dia besar. Jadi dia bisa kayak jalan lah kalau di darat. Itu yang paling beda. Jadi yang biasa kita lihat di kebun binatang atau di pertunjukan-pertunjukan sirkus itu sebenarnya anjing laut atau singa laut Bu? Kalau setahu saya sih biasanya yang di sirkus-sirkus di kebun binatang itu singa laut, karena dia banyak atraksi kan ya, pakai bola, pakai apa itu kan dia pakai sirip depannya yang panjang atau yang belakang. Kalau yang anjing laut setahu saya sih biasanya adanya di akuarium aja ya. Tapi memungkinkan nggak Bu kalau misalkan anjing laut dibuat sebagai hewan pertunjukan juga? Kayaknya sih memungkinkan juga ya. Cuma emang banyakan singa laut, karena itu dia kalau di darat dia geraknya lebih leluasa daripada anjing laut, cuma boing-boing gitu aja, dia lebih lincah di air. Oh begitu Bu. Baik, tadi berarti sudah masuk ke ciri-ciri fisiknya juga Bu ya. Selanjutnya karena kita hanya biasa melihat anjing laut di kebun binatang nih Bu, di akuarium, sebenarnya di mana sih Bu habitat asli dari anjing laut ini? Habitat asli anjing laut itu sebetulnya anjing laut tuh tinggalnya di tempat dingin ya. Dia banyak di kutub dia ada. Cuma sekarang sih sepertinya dia persebarannya sih sudah sampai ke daerah yang suhunya agak hangat juga, nggak terlalu nggak yang dingin banget. Cuma memang banyak kan dia di tempat dingin, di subtropis ya. Subtropis berarti antara kutub-kutub gitu lah Bu ya. Atlantik gitu-gitu lah. Tuh, berarti sebenarnya agak kurang cocok Bu ya kalau misalkan dimasukin ke Indonesia yang iklimnya tropis gitu. Ya, mungkin ada beberapa jenis anjing laut tertentu ya yang bisa kuat di iklim tropis. Kan karena jenisnya juga banyak. Cuma pasti perlu penanganan khusus juga, kayak misalnya ada penguin di sini kan dia tempatnya juga khusus
khusus yang didesain memang untuk kondisinya sesuai dengan penguin. Jadi mungkin anjing laut juga sama. Selanjutnya, bagaimana sih Bu cara anjing laut bisa bertahan hidup di habitat aslinya yang dingin seperti itu? Jadi karena tempat tinggalnya dia itu kan dingin, jadi dia butuh lapisan lemak yang banyak nih, karena dia kan tinggalnya di darat iya, di laut juga iya. Dia bisa nyelam untuk cari makan gitu kan. Sementara tempatnya dingin, jadi dia sangat mengandalkan lemak di tubuhnya itu untuk bertahan hidup dari suhu yang dingin, dan juga untuk mengatur daya apungnya dia ketika dia berenang. Jadi dia sangat mengandalkan lemak-lemak di seluruh tubuhnya itu. Berarti pantesan Bu ya kalau anjing laut yang biasa kita lihat tuh gendut-gendut, iya, bulat-bulat gitu. Oke nih Bu, layaknya hewan-hewan yang lain nih Bu, hewan-hewan laut yang lain, apakah ada Bu jenis-jenis anjing laut selain yang biasa kita lihat di pertunjukan atau lihat di kebun binatang? Iya, anjing laut tuh jenisnya lumayan banyak ya, kalau nggak salah ada sekitar 30-an kalau nggak salah ya. Banyak juga Jadi Bu. jadi ada yang memang khusus di kutub sendiri yang biasanya warnanya putih gitu ya. Terus ada lagi yang dia mungkin agak ke tengah lagi, yang suhunya agak hangat lagi, yang warna bulunya tuh udah yang keabu-abuan gitu. Jadi emang jenisnya tuh ada lumayan banyak sih kalau saya nggak salah. Jadi sebenarnya anjing laut itu berbulu Bu. Berbulu ya. Gitu, tapi kelihatannya kayak kulit gitu Iya, ya Bu. karena dia ada lapisan waxnya gitu di bulunya, ada lapisan lemak atau lilin ya, itu yang untuk menghangatkan tubuh gitu. Tapi nggak lepek tuh Bu dari Enggak, bulunya enggak. kena Biasanya air. memang mamalia laut yang punya bulu kayak gitu ya, singa laut, anjing laut, walrus itu memang dia punya, termasuk burung laut ya, dia punya lapisan lilin di bulunya, itu yang cara adaptasinya dia. Kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana sih Bu cara anjing laut ini bisa berkembang biak? Anjing laut ini karena dia mamalia, jadi dia berkembang biaknya dengan melahirkan. Gitu. Biasanya dia sekali melahirkan paling punya anaknya cuma 1, 2, kayaknya nggak banyak deh. Bu ya, berarti sebenarnya buat kita mengembangbiakan anjing laut ini agak-agak susah Bu ya, karena Agak susah sih. dia cuma bertahan hidup ya, cuma berkembang biak mengeluarkan anaknya cuma 1 atau Iya. 2 saja. Karena masa kehamilannya juga lumayan lama kayak manusia juga, jadi ada kurang lebih 9 bulan sampai 1 tahun sih kayaknya ya, tergantung dari jenisnya. Sementara di hamil itu dia cuma melahirkan 1 anak, 2 anak, jadi ya begitulah. Kalau anjing laut ini cara merawat dan melindungi anaknya dari predator tuh gimana sih Bu? Anjing laut ini biasanya dia ketika dia melahirkan anaknya, dia itu induknya ini menghabiskan waktu sekitar 1 bulan untuk full dia menyusui anaknya. Nah itu biasanya itu betul-betul protektif ya induknya, dan semasa dia menyusui itu si induknya ini nggak makan kadang-kadang. Iya, biasanya dia nggak makan, dia betul-betul menghabiskan banyak lemak dari tubuhnya itu untuk si anaknya, karena anaknya pas lahir ini dia nggak punya lemak yang cukup untuk bertahan hidup. Jadi cara dia bisa bertahan hidup itu adalah dengan susu dari induknya. Jadi bulan pertama bayi anjing laut itu dia harus menyusu ke induknya, karena itu cara dia mendapatkan lemak untuk bertahan hidup nanti. Tapi Bu, kalau layaknya manusia ya Bu, kalau misalkan ada ibu-ibu menyusui kan biasanya dia butuh asupan gizi juga kan Bu, biar ASI-nya lebih baik gitu. Kalau misalkan anjing laut yang selama menyusui itu dia kadang nggak makan tuh gimana? Iya, jadi dia selama masa hamilnya itu yang dia sudah mengumpulkan, Jadi ditampung dulu Bu ya. Jadi dia banyak ngumpulin lemaknya selama masa kehamilan, jadi dia udah tahu begitu melahirkan ya dia sudah siap untuk mengurangi masa lemaknya itu untuk bayinya. Berarti biasanya anjing laut kalau habis punya anak jadi menciut terus gitu Bu ya. Iya. Oke, selanjutnya berapa lama sih Bu jangka waktu hidup seekor anjing laut ini? Lumayan lama ya, dia karena termasuk hewan yang besar ukurannya. Biasanya kalau hewan ukurannya besar itu umurnya lama. Jadi anjing laut itu kisarannya sih 20 sampai 30 tahun dia bisa hidup di
akuarium misalnya, dia kan nggak apa ya, kondisinya kan beda dengan di alam. Di alam itu misalnya dia apa, teritorinya lebih luas, dia bisa kesana kesini. Sementara di akuarium cuma segitu aja, ada tingkat stresnya, ada makanannya yang beda gitu. Jadi memang lebih bagus ketika dia di alam, pasti umurnya lebih lama. Jadi sebenarnya anjing laut itu lebih baik ditinggalkan di habitat aslinya saja. Betul. Atau lebih baik di habitat aslinya saja. Tapi ada nggak sih Bu beberapa predator yang mengancam populasi anjing laut gitu? Predator anjing laut itu biasanya paus, itu biasanya makan anjing laut. Nah tadi kan Bu, kita kan ngelihat tadi predatornya aja biasanya paus, orca gitu kan, paus-paus yang besar. Tapi kan kita lihat realitanya aja, paus-paus aja sekarang sudah mulai punah kan Bu ya? Ya berkurang. Iya, udah mulai berkurang lah gitu populasinya. Nah kan berarti populasi si anjing laut juga semakin berkurang kan Bu, semakin menipis kan Bu. Dan malah saya lihat sepertinya sudah mulai terancam punah nih Bu. Apakah ada badan khusus yang dibentuk untuk melindungi populasi anjing laut ini Bu? Kalau untuk anjing lautnya sendiri sebetulnya saya juga kurang tahu ya. Cuma kalau untuk mamalia laut itu ada, sebenarnya ada sih beberapa organisasi di luar yang khusus dia konservasi, dia concernnya untuk konservasi mamalia laut, termasuk si anjing laut ini gitu. Jadi nggak cuma khusus di anjing laut, tapi dia juga segala macam mamalia laut termasuk. Berarti termasuk lumba-lumba, singa laut, walrus. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sih Bu upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga populasi anjing laut ini agar tidak menjadi satwa yang terancam punah? Iya, sebetulnya kalau kita sebagai rakyat biasa gitu ya, yang bisa kita lakukan sih sebetulnya ya sama seperti kita mau menjaga biota laut lainnya, ya kita jaga kebersihan, kita jangan buang sampah di laut, kita kita jangan memakai produk-produk yang ya kita reuse, recycle, reuse itulah itu lebih bagus, karena meskipun kita kayaknya jauh nih ke kutub, cuma karena ada arus global itu sampah dari kita pun bisa nyampe ke mana-mana, ke belahan bumi manapun. Efek global warming juga ngaruh ya Bu ya buat kutub. Jadi lebih ke gaya hidup juga sih yang mesti diperbaiki. Oke. Baik Ibu, mungkin pertanyaan barusan menjadi pertanyaan terakhir kita pada sesi wawancara kali ini. Oke. Mungkin Ibu bisa ngasih closing statement buat teman-teman di rumah. Closing statement ya. Baik, terima kasih Mbak Anis. Kalau dari saya pesannya, laut itu adalah masa depan kita semua. Jadi alangkah baiknya kalau kita semua, kita sama-sama menjaga laut kita. Oke. Cukup segitu Bu? Segitu aja. Baik, terima kasih Ibu Nadia Cakasana Ya. atas waktunya. Mungkin nanti bisa dilihat videonya di YouTube, nanti akan saya kirimkan juga mungkin ebook bukunya ke Ibu gitu. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.